tahun pertama dan kedua itu kita semuanya hampir sama di 3 desa itu terkait programnya. Pertama itu kan kita ke pembentukan relawan untuk mencari data-data awal, itu kita ada kajian kondisi awal desa. Jadi biar bisa memetakan pendampingan apalagi selanjutnya. Terus juga ke BUMDes, sama semuanya juga ke BUMDes, pariwisata dan juga UKM. Cuman memang semakin kesini kita semakin fokusin ke hal apa yang mau diprioritaskan atau diangkat secara besar gitu, skala besar. Nah, untuk Kunjir ini selain pemasaran BUMDes yang udah berjalan, kita juga kan bentuk unit pertanian organik karena melihat dari pendampingan pertanian organiknya yang ada di Desa Kunjir. Kita lakukan di awal berdasarkan hasil kajian. Tadi kan kita melakukan kajian itu tidak hanya risiko, tapi juga kajian livelihood. Kita dengan melakukan pentagon aset. Setelah itu kita mengidentifikasi kegiatan atau produk-produk apa yang ada di desa dan itu digeluti oleh banyak orang. Begitu terus nanti, setelah itu kita buat ranking. Ranking mana sih sebenarnya produk atau bahan pangan atau hasil bumi itu yang banyak dikelola oleh masyarakat begitu. Nah, dari sana kita mulai mengidentifikasi kegiatan yang bisa dilakukan yang berdasarkan usaha yang ada. Yang utama adalah sebenarnya yang dibutuhkan adalah pemasaran. Nah, sehingga kita masuk di pemasaran. Mereka itu sebenarnya tidak tahu wine cafe itu apa gitu. Taunya dipikirnya ya yang pelatihan itu disebut wine cafe gitu. Setelah kita bercerita mendetail tentang wine cafe itu adalah proses biji kopi kita fermentasi sehingga nanti rasanya akan lebih ada asam-asamnya begitu. Mereka menyampaikan bahwa berarti belum pernah gitu. Nah, dari sana berarti ada kemungkinan identifikasi pertama kita kemarin tidak mendetail dan waktu itu masyarakat menjawabnya juga sok tahu itu. Kita tidak menjelaskan wine cafe itu apa, tidak mendetail gitu. Nah, dari sana makanya sekarang kita mulai masuk di pendampingan kopi. Awalnya sih sulit ya Mas ya, kita merubah mindset seseorang itu tidak mudah ya Mas ya. Awalnya di tiap rumah itu belum ada Mas tanaman organik, yang ada tuh cuman ibaratnya kayak bunga-bunga yang seperti di sini gitu kan, karena kita tidak memikirkan manfaatnya apa dan bagaimana gitu kan. Tapi setelah ada pelatihan ini sekarang hampir rata-rata tiap rumah di Desa Kunjir itu memiliki tanaman organik di depan rumahnya. Kalau pertanian organik ini dia lebih ini sih Mas ya, lebih menghemat biaya rumah tangga ya Mas. Kalau kita beli yang pupuk kimia kan mahal, selain tidak sehat dia mahal ya Mas ya. Kalau organik ini kan di samping kita bisa memanfaatkan limbah atau sampah rumah tangga, itu bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk pemupukan itu sendiri Mas. Bisa menambah penghasilan di setiap ibu rumah tangga yang ada di Desa Kunjir ini Mas. Sekarang kan udah rata-rata udah tahu, oh ternyata saya menanam sayuran ini bisa menghasilkan uang, bukan hanya buat dimakan gitu. Sekarang rata-rata udah bisa menghasilkan ibu rumah tangganya dari sayuran itu sendiri Mas. Awalnya kelompok ternak ini bisa dibentuk, itu awalnya berangkat dari kegelisahan anak-anak muda. Mereka kerja dari pagi sampai siang, terus sorenya itu mereka harus mencari pakan alternatif pakan gitu ya. Sementara pada waktu itu kondisinya itu lagi kemarau. Mereka itu belum punya pengetahuan soal pembuatan pakan alternatif rata-rata, sehingga mereka setiap hari itu harus mencari rumput dan juga rumputnya itu pada proses pemberian pakannya itu banyak yang terbuang gitu kan. Mereka punya kesadaran kalau ternak ini merupakan aset bagi mereka, dan mereka juga punya kesadaran bahwa desa ini itu punya potensi ancaman bencana, tsunami, banjir gitu ya. Sehingga mereka punya pemikiran, mereka nih ternak ini harus menjadi salah satu hal yang bisa diselamatkan ketika terjadi bencana. Jadi kalau untuk pakan silase, awalnya itu kan kita ya sebenarnya masih uji coba ke ternaknya, ngelihat bagaimana sih respon ternaknya. Ya ternyata responnya macam-macam. Ada yang lahap makannya, ada yang baru sedikit-sedikit makannya, bahkan ada yang nggak doyan gitu kan ya. Nah, kalau
untuk itu kan kalau silase itu perlu pembiasaan ya, pembiasaan untuk pemberian ke ternaknya sehingga lama-lama terbiasa dan juga bisa makan silase itu dengan cukup lahap gitu kan ya. Nah, kalau untuk progres bagi masyarakatnya sebenarnya dulu itu kan teman-teman di kelompok ternak ini belum begitu bisa ya membuat pakan alternatif, belum bisa membuat silase. Nah, kita coba dampingi, belajar bareng sih, intinya belajar bareng untuk membuat pakan alternatif itu, dan alhamdulillahnya sih mereka sudah bisa membuat pakan alternatif. Nah, kabar tentang kelompok ternak ini tersebar itu sebenarnya melalui dari mulut ke mulut, dari anggota ternak ke tetangganya, ke lingkungan sekitarnya gitu, sehingga dalam perkembangannya itu mereka kalau yang tak lihat itu berkeinginan untuk gabung, tertarik untuk gabung gitu ya. Jadi kalau yang selanjutnya itu kan targetannya sih kelompok ternak itu bisa paham soal apa sih rencana kontingensi untuk ternak itu dan bisa melaksanakan. Jadi yang namanya rencana kontingensi itu harus kita pelajari, harus kita ulas secara terus-menerus agar tidak lupa gitu ya. Kalau rencana kontingensi kaitannya dengan mitigasi bencana yang bukan kelompok ternak ya, renkon tsunami gitu, itu kita ulas secara terus-menerus, misalkan di pertemuan rutin. Tujuannya apa? Tujuannya biar rencana kontingensi itu menjadi hal yang di pemikiran mereka tuh sudah tidak asing lagi. Terus langkah-langkah apa yang mereka lakukan ketika terjadi bencana mereka sudah nggak bingung lagi. Demikian juga dengan kelompok ternak ini. Jadi renkon untuk ternak ini akan kita coba ulas terus di setiap pertemuan-pertemuan agar jadi kayak sebuah habits gitu ya. Habits, pembiasaan, mereka bisa paham langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika nanti terjadi bencana. Tadi kan ada pendataan tuh, relawan mendata jumlah penyandang disabilitas yang ada di desa. Dari data itu kita mulai melakukan identifikasi, asesmen, kunjungan kepada penyandang disabilitas. Kita melihat potensi ekonomi apa yang bisa dikembangkan begitu. Jadi untuk kelompok penyandang disabilitas memang biasanya kita lebih personal. Jadi pendekatannya lebih personal karena nanti untuk program pengembangan ekonominya juga nanti akan personal begitu. Jadi dari data kemarin kan memang kita baca penyandang disabilitas yang dimungkinkan bisa dikembangkan dari segi ekonominya begitu, tetapi ada penyandang disabilitas yang memang tidak bisa dikembangkan dari segi ekonominya. Nah, dari data itu kita mulai identifikasi potensi-potensi yang ada. Nah, tugas tantangannya adalah bagaimana yang pertama meyakinkan penyandang disabilitas itu sendiri atau meyakinkan keluarganya, karena banyak juga keluarga yang tidak percaya itu begitu. Penyandang disabilitasnya percaya, keluarganya tidak percaya, atau kebalikannya, keluarganya sudah bisa kita dekati dan mendukung, penyandang disabilitasnya belum gitu. Nah, yang utama adalah apa yang bisa kita lakukan di kegiatan ekonomi yang itu adalah berdasarkan inisiatif dari penyandang disabilitas itu sendiri. Kita jangan larut dengan kesedihan, jangan larut dengan keadaan yang kita terima sekarang. Kita harus bangkit, kita harus lawan. Mungkin dalam kekurangan yang saya alami ini ada di balik itu ada rahasia yang tersembunyi. Disitulah saya mulai bangkit. Apa yang bisa saya lakukan, saya kerjakan, saya laksanakan untuk mempertahankan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mengenai usaha saya, dulu saya jual es, yang kenal jual es produk saya cuman kampung saya. Sekarang alhamdulillah saya sering ikut seminar segala macam, sering dipromosikan, bahkan saya mempromosikan sendiri. Yang mengenal es saya termasuk desa-desa tetangga, contohnya Desa Waimuli, Desa Kunji, Raja Basa. Entah itu ikut forum di desa, kabupaten, provinsi. Mudah-mudahan harapan saya bukan itu. Kalau ada kesempatan, kalau misalnya saya bisa mencapai internasional, saya mau. Ayo kita bisa nggak Mbak Nur, kan sosial media bisa nih. Kita coba ke marketing dalam sosial media gitu. Ikut TikTok, Shopee. Kebetulan dia juga punya TikTok, ya udah ayo gitu. Jadi ikut ke toko oleh-oleh Lampung, bergabung di situ dia. Kembang yang lain
ikut kita kembangkan kue apa yang bisa jual. Mungkin lebih berkembang gitu ya. Iya, lebih berkembang lagi dalam kegiatan dia, apalagi dia kan kayak kue basah atau apa, bisa aja temennya, bisa aja mereka teman-teman biasa bergabung di sini gitu biar. Iya, kenal dengan Pak Luma itu di awal 2021 saya. Ya bermanfaat buat saya itu, tangguh siap itu. Jadi saya diajari banyak hal tentang pupuk, tentang kita berbisnis. Tadinya saya ikut bikin keripik pisang, Mas. Keripik pisang cuman pemasarannya kurang. Kemarin di Balai Desa itu diajarin sama Pak Luma itu cara membuat pupuk organik. Mungkin dimanfaatkan sendiri dulu, Mas. Setelah kita berhasil ya mungkin bisa dipasarkan kalau itu memungkinkan. Jadi sebelum adanya Siap Tangguh itu memang masyarakat masih buta tentang ketika ada bencana. Mereka ketika ada gempa dalam posisi tidak menyadari bahwa kalau rumah itu berbahaya, kalau gedung itu bisa roboh. Jadi masih hanya sebatas hanya ribut gempa-gempa, tidak mengambil respon untuk penyelamatan dirinya. Nah, setelah adanya Tangguh Siap ini, beberapa kali ketika ada berita ataupun informasi yang berkenaan dengan bencana, mereka sudah tidak gugup lagi. Mereka sudah siap cara untuk seperti apa. Bahkan anak-anak sekolah, baik madrasah, ada SD, MTS, itu hampir sudah beberapa kali sering disosialisasikan. Dan mereka sudah banyak yang mengerti, alhamdulillah. Alhamdulillah adanya rekan-rekan Tangguh Siap, Destana, Idrip, EPRB sangat membantu, Pak. Jadi adanya sosialisasi mereka kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti ketika terjadi bencana, terjadinya musibah bencana baik apapun itu, masyarakat kita paling tidak sedikit paham lah. Jadi tidak ibaratnya bahasa sininya apa ya, gubek ataupun masih tenang, masih dalam keadaan tenang, mencari solusi, mencari di mana tempat untuk bertahan, untuk menyelamatkan diri lah, seperti itu. Jadi program Tangguh Siap ini kan dilakukan semuanya oleh warga lokal ya. Jadi semua yang terlibat mulai dari relawan, pendamping balam, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Semua ini adalah warga lokal begitu. Nah, jadi segala keberhasilan di program Tangguh Siap ini sebenarnya adalah keberhasilan warga lokal yang terlibat dalam program ini. Harapannya ketika program ini berlangsung begitu, stakeholder atau warga lokal bisa melakukan itu. Nah, ketika program selesai, harapannya juga stakeholder juga bisa melakukannya begitu. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan oleh program, misalnya berkaitan dengan peningkatan kapasitas kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kepada relawan dan masyarakat, ini mempunyai jejak yang positif begitu, termasuk misalnya bagaimana kita melakukan praktek-praktek langsung dalam kegiatan, misalnya melakukan safety briefing dan security briefing begitu. Selain itu kita mengundang penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan, melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan, atau misalnya kegiatan ekonomi, memasarkan produk, semuanya dilakukan oleh warga lokal. Nah, harapannya ke depan ini menjadi semacam etos dari Tangguh Siap gitu. Jadi etos Tangguh Siap itu adalah segala hal yang menginspirasi ketika terjadi program ini akan tetap dilakukan pasca program.